ya. Wajib pajak PPN kita tidak wajib PPN, kita nggak usah terangin, ya. Nah, penyerahan barang dan jasa, ya. Ya, kalau penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pihak lain, ini 020 dan 030 itu, ya. Nanti kita lihat lagi isinya, ya. Nah, ini penyerahan yang PPN yang tidak dipungut, ini yang tidak dipungut, ini 070, ya. Ini penyerahan yang dibebaskan dari pungutan PPN ini adalah 080, ya. Nah, ini jumlahnya berapa? Tidak terutang PPN ini kalau kita jual barang yang tidak terutang PPN, ada atau tidak. Kalau tidak ada, kosongin. Dijumlahkan aja, ikutin dia punya perintah ini, 1A plus 1B. Ya. Untuk penghitungan PPN yang kurang bayar, saya jelasin dulu ya. A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, ya, jumlah 1A1, ya, A2. Ya. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri adalah pada 1A2, ya, 1A2 ini dia, ya, yang ini 1A2, ya ini, oke, ini yang dipungut sendiri, oke. Kemudian PPN di store di muka ada nggak? Kalau tidak ada, nol, ya. Kadang-kadang orang ada yang PPN di store di muka, tapi kalau nggak ada, nolin aja. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan, ini nanti kita lihat dari belakang. Ya, sebetulnya kita input ini adalah dari belakang, bukan dari depan dulu. Tapi saya terangin dari depan nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang nomor D, PPN yang kurang atau lebih dibayar. Ikutin aja nih, 2A minus 2B minus 2C. Ya, 2A, 2 minus 2C. Ya, PPN yang kurang atau lebih bayar. Ya, ini kalau hasil perhitungannya adalah PPN-nya yang kurang atau lebih dibayar, SPT yang dibetulkan. Ini kalau ada pembetulan SPT PPN, ya, dari bulan-bulan sebelumnya ada pembetulan, ya. Nah, ini nggak usah diisi dulu, nolin aja dulu ya. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan, ini juga dinolkan dulu ya. Ini adalah 2D minus dengan 2E, ya, minus 2E, ya. NTPPN ini adalah nomor kalau kita pembayar pajak itu ada NTPPN-nya, NTPP, ya. Nomor ininya, tanggalnya tanggal berapa pada waktu kita bayar ya. Ya, kalau ini adalah e-filing ya, e-faktur, ya, e-filing, ini pasti akan timbul sendiri. Ya, kita isi ini PPN-nya berapa. Ya. PPN yang lebih bayar ini kalau lebih bayar kita kompensasikan atau kita restitusi. Di sini ada yang disebut dikembalikan atau direstitusi. Yang ini kamu abaikan dulu ya. Ini adalah fasilitas-fasilitasnya. Ya. PPN terutang atas kegiatan ini KMS ya. Dasar pengenaan pajak berapa, PPN terutang yang berapa, dilunasi tanggal berapa. Kalau PPN KMS nggak bisa dikreditkan dengan PPN masukan ya. Kalau PPN KMS itu kamu harus bayar langsung ya. Berapa kenanya dan langsung kamu bayar PPN KMS ya. Tidak boleh dikompensasi dengan PPN masukan. Oke. Pembayaran PPN kembalian PPN ini nggak usah, tidak usah ya. Nomor 5 pajak penjualan ini tidak usah juga. Kelengkapannya tinggal kamu centrangin aja, silangin mana yang kamu lampirkan nanti ya. Ini adalah tanggal Jakarta, tanggal berapa, DD, Mei dan year ya, month dan year. Pengurus atau kuasanya, tanda tangan, nama jelas, jabatan, cap perusahaan. Oke, kalau dia pakai kuasa, centrangin kuasa. Tapi kalau dia sendiri pakai PKP. Oke, jelas? Itu. Kemudian form 11AB ya. Kita lihat yang ini ya. Form 11AB, form 11A1, form 11A2, form 11B1 dan form 11B2 dan form 11B3. Jadi ada B1, B2, B3, A1, A2.
ada yang namanya 11 AB. Oke, jadi ada berapa tuh? Ada 5, 6, 7 ya, sama 7 sama induknya ya. Yang form 177 form 11 itu adalah induk ya. Sedangkan yang lain itu adalah sub-sub-subnya ya. Pak, maaf Pak, sepertinya Ya. share screen-nya nggak jalan Pak. Share screen-nya nggak jalan. Iya Pak. Sekarang kamu lihat yang mana? B3. Hah? Iya B3 benar. Bener Ini kok. B2 kan? Ini Iya, B2 benar. kelihatan? Maaf Pak, baru jalan Pak. Baru jalan. Oh. Di Jaringan tempat saya saya lemot udah Pak. sih. Iya. Oke, udah. Sekarang jalan ya. Jalan Pak. Jalan ya. Jadi SPT PPN ini adalah kita laporkan ya paling lambat pada akhir bulan berikutnya ya. Kalau masanya kan contoh soalnya itu ke Maret ya. Paling akhir itu harus dilaporkan tanggal 30 April. Paling akhir saya bilang ya. Mau dilaporkan sebelum 30 April silakan. Gitu ya. Ini bilang paling akhir 30 April ya. Nah, kapan bayar ya? Kalau ada kurang bayar kapan bayar ya? Pokoknya sebelum dilapor kamu harus bayar dulu. Ya. Jadi nggak bisa nggak dilapor terus kamu mau nggak dibayar dilapor, nggak bisa. Harus dibayar, kalau ada kekurangan ya dibayar. Tapi kalau ada kelebihan nggak apa-apa, langsung lapor. Ya. Oke, sudah ya. Jadi ada 7 lembar, 1 induk, 1 AB, 2 A1, A2, terus kemudian biaya ada B1, B2, B3. Kita lihat satu-satu ya. Yang A1 kita lihat dulu, A1. Ya. Yang A1 ini adalah nih, A1 ya. Formulir A1 Oke, ini siapa? Cynthia Angelina ya. Nanti ya, nanti baru kita bicara ya mengenai kental apa segala ya. Formulir 1.1 ini adalah daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud atau JKP. Ini ekspor nih, ekspor ya. Form ini adalah untuk mengisi ekspor ya. Ini kalau form ekspor ya atau JKP. Ini formulir namanya 11A1. Kamu masanya 01 sampai dengan berarti kalau Maret berarti 03 dan 03 tahun 2021 ya. Pembetulnya kamu kosongin aja. Namanya WP berapa, NPWP juga kamu isi ya. Ini adalah barang BKP ya, penerima JKP. Ini dokumen yang nomor tertentu, nomornya berapa, kalau PIB nomor PIB-nya, tanggal PIB-nya ya, DPP ya, ini keterangannya apa. Oke, ini diisi sendiri. Ini kalau ada ekspor ya, ekspor BKP BKP tidak berwujud atau JKP. Oke, selanjutnya ini adalah form 11A2. Form 11A2 ini adalah khusus untuk mengisi pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur. Ini kalau kita jual barang ya, dan kita buka yang jual barang ke dalam negeri ya, jual barang ke dalam negeri, kita buka faktur pajak. Nanti kodenya bisa 010, ada 020, ada 030, ada 040, ya. Ya, jadi macam-macam ini kodenya, depannya. Itu kan tergantung kita jual ke siapa kan ya. Nah, ini juga nanti tergantung nanti. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya kalau kita buka faktur pajak. Nah, kalau B1, B2, B3 ini adalah pajak masukan ya, pajak masukan. Nah, ini adalah pajak masukan ya. Pajak masukan, daftar pajak masukan yang dapat atas import BKP dan kematian BKP tidak berwujud dari luar dari pabean. Ini adalah import ya. Kalau kita bayar PPN ya, nomor penjualnya siapa, nama penjualnya siapa,
dokumennya nomornya berapa, tanggalnya berapa, DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Kalau ada PPNBN tulis PPNBN, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nolit. Kemudian ini adalah PPN dalam negeri, PPN in dalam negeri, daftar masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Ya, ini BKP, JKP dalam negeri. Ini adalah faktur pajak masukan dalam negeri yang kita terima. Baik kita beli barang, baik kita gunakan jasa, baik kita beli perabotan, beli mesin, beli tanah dan bangunan. Kalau kita terima faktur pajak, kita masukkan ke dalam sini. Ya, ini masukin hanya faktur pajak yang bisa dikreditkan. Sedangkan faktur pajak yang tidak bisa dikreditkan, kita masuk ke B3. Ya, nih, daftar masuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas. Nah, ini yang untuk PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Oke, nama siapa, NPWP siapa, faktur siapa, DPP berapa, PPN berapa. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang ini 11 AB ya. Pada 11 AB itu ya. Ini A ya. Ini kita lihat tuh ya, rekapitulasi penyerahan dan perolehan ya. Ini penyerahan penyerahan dan perolehan. Ini ya, PPN in, PPN out ini ya. Semua digabung di sini semua ya. Nama PKP-nya siapa, NPWP siapa, masanya itu adalah kalau contoh soal yang masa Maret berarti 03 sampai dengan 03. Ininya 2021 ya. Nah, yang A itu adalah rekapitulasi. Ini penjualan kita nih. Penyerahan penjualan. Jadi penyerahan itu A bisa ekspor ya. Bisa ekspor dan bisa penyerahan dalam negeri. Ya, ekspor. Nah, ekspor itu diambil dari A1. A1 itu dari mana nih? Ini A1 dari sini nih. Yang nih, A1 nih. Nah, ini A1 nih. Nah, ini A1 nih nomornya nih. Lihat nih, A1 ya. Total yang ini dibawa ke depan. Ya. Makanya dibuat ini dulu. Jangan dibuat ini dulu. Kemudian dilarikan ke depan di sini. Dilarikan ke angka sini. Ya, saya kasih warna kuning. Ya. Nah, ini. Ya, ini. Ini dari sini nih, warna kuning ini. Oke? Jelas? Ya. Kemudian kamu lihat penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak tidak digunggung. Nah, tadi saya pernah ngomong ya, digunggung sama tidak digunggung ya. Ya. Nah, yang namanya tidak digunggung itu dia buka faktur pajak. Ya. Tapi bagi perusahaan yang menjual ke end user ya, dapat menggunakan faktur biasa. Ya. Dapat menggunakan faktur biasa. Ini contohnya saya tadi baru dapat contohnya. Saya kasih gambaran dulu ya contohnya ya. Ini saya kasih contoh. Dan ini lagi upload DP ini.
Oke, saya upload ini contohnya mana ya? Nah, ini ya. Stop share dulu. Nah, ini kelihatan ini. Nah, tadi barusan ada yang ke Indomaret, ya, dia beli barang nih di Indomaret, ya, di Gria Sunter. Kamu tahu ya, kalau Indomaret kan jual ke end user kan ya, toko-toko itu kan jualnya ke end user. Banyak Indomaret di seluruh Jakarta untuk outletnya banyak, ya. Setiap jalan mungkin ada Indomaret ya. Nah ini di Gria Sunter ini dekat rumah saya, ya. Ini kemudian ini adalah kamu lihat ini tanggal, ini jamnya 6.40, ini tanggalnya bulan April 10 tahun 2001, 6.40 ya. Ampun, apa yang mati? Ini dia punya kasirnya ya, kodenya belinya ini Sunlight Lamp pisau Cavendish ya. Harga jual adalah 37.500. Fujitsu Unilever Indo 6.400, total adalah 30.000. Oh ini dikembalikan nih barangnya nih ya, 6.400, totalnya 30.900. Tunai dibayar 50.000, dikembalikan 9.500. Anda hemat apa 6.400. Nah, kamu lihat di bawahnya nih. DPP PPN. Nah, ini dasar pajak adalah 3364. Ini 3.900 dikurangi dengan berapa ini? DPP PPN-nya adalah 30.900 dikurangi 6.400 dapat diskon kan. Jadi totalnya kan 33 berapa itu? 396 ya. Nah, ini DPP-nya 30.000, PPN-nya 3.036. Nih ya. Tuh, 3 non PPN. Nah, ini ada non PPN nih. Nah, yang pisang ini kan buah-buahan kan ya. Jadi ini tidak dikenakan PPN. DPP PPN-nya enggak ada. Ya. Jadi nanti kalau kamu pergi ke supermarket atau mana, kamu perhatikan dia punya struknya. Ya, kamu kan sudah belajar. Berarti struk ini adalah struk yang dikeluarkan oleh PKP yang menjual kepada pengusaha eceran. Nah, apakah ini bisa dijadikan pajak masukan bagi yang menerima? Ini tidak bisa dijadikan faktur pajak masukan, ya, karena ini bukan faktur pajak. Ya, oke, ya. Ini semua adalah produk daripada stroke, mesin stroke-nya, ya. Tidak by tangan. Kalau by tangan bisa ini dia, lecet dia, ya. Terlalu banyak orang yang untuk memberi ini. Oke, ini lihat nih, ini ada di atasnya ini ada NPWP dia nih, ada NPWP, ada alamat dia, ya. Nah, semua ini. Nah, ini adalah format ini ya. Minimum dia bilang harus ada nama, NPWP, alamatnya, ya. Kemudian ada PPN di sini timbulin, ya. Nah, ini syarat-syaratnya mau menggunakan faktur pajak pengecer, ya. Oke, saya kasih tahu ini. Oke, kita berikutnya kita lagi masuk ke tadi soalnya tadi. Share screen. Seperti PPN tadi ya. Mana dia fakturnya? Form SPT PPN, ini dia.
Oke, tadi udah satu ya. A2 itu adalah penyalahan dalam negeri dengan yang tidak digunggung ya. Yang berarti ini penyalahan dalam negeri ini adalah yang termasuk A2. A1 sorry. A2 sorry. A2 ini ya. Ini nomor faktur pajak berapa? Ini ada yang statistik bilang ada 010, ada 020, ada 030 yang kepalanya ya. Ini tanggalnya berapa, DPP lain. Nah, di sini ini ada A2. Nah, ya. A2. Ini PPN-nya aja. PPN yang diambil ya. PPN-nya diambil di sini tuh ya. PPN dilarikan ke depan, dilarikan ke AB di sini ya. Oh, ini termasuk DPP juga, PPN-nya juga diambil ya. Ini saya gini aja ya. Nah, ini saya ambil A2 ya. Nah, ini DPP PPN-nya diambil ya. Oke, larikan ke depan ya. Nah, sekarang kemudian udah kan selesai kan. Nah, yang digunggung itu adalah yang tidak buka faktur pajak. Berapa invoice yang dibukakan ya? Ini yang digunggung ya. Tinggal kamu ini nggak ada rampirannya ya. Tinggal kamu jumlahkan aja berapa sih nilai yang digunggung tersebut. Yang digunggung nih saya kasih tanda ini aja yang digunggung ya. Nanti saya kasih contoh digunggung. Satu ada dua ya digunggung. Nah kemudian penyerahan PPN nah, selanjutnya yang PPN dalam kepecah ke 1, 2, 3, 4. Tergantung nih. Yang satu itu adalah yang harus dipungut sendiri, yang 010. Yang kedua adalah yang dipungut oleh pemungut PPN 020 atau 030. Ini lihat ada keterangannya tuh, ya. 02, 03. Sedangkan yang ketiga adalah 07, sedangkan yang keempat adalah 08. Jadi total ini, total 1, 2, 3, 4 itu harus sama dengan total 1 ya, 1 dan 2 ini. Total 1 dan 2 itu harus sama dengan ini. Atau sama dengan ini. Oke? Ya. Jadi B1 dan B2 itu rinciannya lagi ada C1, C2, C3 dan C4. Ya. Oke, tuh lihat ya, yang nomor C1 ditambah di belakang itu. 01, 04, 06, 09 ditambah 1 B2 ini, 1 B2 ini nih. B2 nih, 1 B2. Ya. Oke. Kemudian ini adalah PPN masukan. PPN masukan. Kita lihat di sini. Ya, jadi ini saya kasih detail rinciannya ya. Rincian ini saya nanti ini saya ini isinya inilah ya, warnanya ungu ya, ini detailnya ungu. Jadi detailnya ini bukan dari mana-mana tapi dari rinciannya, nanti saya sebutin ya. Oke, jadi total ungu ini harus sama dengan warna ini, warna hijau dan warna merah ini harus sama totalnya ya. Oke. Sekarang recapitulation PPN, ya perolehan. Kita beli barang nih, ya. Beli barang itu bisa import, bisa perolehan dalam negeri, ya. Yang berarti yang C ini import atau perolehan barang yang tidak dapat dikreditkan. B1 ini dari B1 ya. Kita lihat dari 11 B1 ini adalah PPN-nya. Nah, ini ya. Saya kasih warna. Ini adalah warnanya ini ya. Nah, ini masuk ke sini ya, AB ya. Ini masuk ke AB. Masuk ke AB. Ya. Kemudian kita lihat B2. B2 adalah yang kita beli barang dari dalam negeri ya. Beli barang atau jasa dalam negeri sehingga kita memperoleh faktur pajak dan bisa dikreditkan faktur pajaknya tersebut. Ya. Ini faktur pajaknya bisa dikreditkan. Kita kasih ini faktur pajaknya bisa dikreditkan. Ini masuk ke faktur pajak yang bisa dikreditkan.
Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa dikreditkan, ya, yang tidak bisa dikreditkan, yang nomor 3 nih. Ini nomor 3 tidak bisa dikreditkan. Saya kasih warna ini biru sekali, biru tua, ya, tidak bisa dikreditkan ini. Oke, tidak bisa dikreditkan. Oke, jumlah ini adalah ikutinnya ya, 2A, ya, 2A, BC, 2C. Jumlahin aja, berapa ini jumlahnya? Ya, jumlahnya berapa? Oke. Kemudian penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Ini pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan 2A plus 2B. Ingat ini 2A plus 2B. Tambahin. Ya, masukin ke sini kan? Nih, masukin kemari. Ya. Oke, masukin kemari. Ini kita bicara ungu ya. Ini. Kemudian pajak masukan lainnya, ya lainnya. Kompensasi kelebihan masa pajak bulan berikutnya. Nah, ini akan dari dalam soal ada PPN, kelebihan PPN dari bulan lalu. Nah, ini masukin kemari. Ya. PPN kelebihan PPN bulan lalu masukkan kemari. Ya. Oh, ini melempar nih. Bentar ya. Waduh, tadi lupa di save tuh warna-warnanya. Tapi kamu sudah tahu lah ya. Nah, ini kompensasi kelebihan PPN yang masuk lalu, ini kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan. Ya, ini nggak usah diperhatikan dulu. Ini hasil perhitungan kembali juga tidak usah. Ini jumlahin aja PPN in dan PPN out-nya. Ya. Nah, kemudian jumlah ini semua, ya. Ini jumlah yang warna ungu tadi ya. Ini jumlah ini semua, maka ini jumlahnya dibuang kemana ini? Ya, jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan, lihat nih, 3A plus 3B 4. 3A, ini 3A plus B4. B4 saja. Ya, 3A plus B4. Jumlahin aja. Ya, jumlahnya. Nah, ini nanti lari ke kelima. Lihat kelima depan nih. 5 depan. Ini kan 5 ada nih, 5. Nah, ini 5. Ada kan? Masukin ya. Nah, yang tadi ada satu nih. A3, A1, A1, A2, A3, B1, ini nomor 5 ya. Oh ya, itu aja nomor 5 ya. Yang lain-lain buka tidak dari sini ya. Oke. Ini 1 masukin 5. Ntar saya lihat dulu 5, ini enggak ada dari mana-mana ya. Yang harus dipungut sendiri ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Tinggal salin ke depan ya. Tinggal salin ke depan, ini adalah 1, 2, 3, 4. Salin ke depan semuanya. Jelas ini? Ya. Ini ada nih 1, 2, 3, 4. Tinggal salin ke depan aja. 1, 2, 3, 4. DPP-nya plus PPN-nya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita stop share ya. Stop share dulu. Kita langsung ke soal dulu.
Form SPT, worksheet-nya mana tadi? Oke, ini soalnya ya. Aduh, ini soalnya. Oh, ini belum di-update ini. Di save nih. Bentar ya, saya cari dulu dan save. Ini PPN, download PPN. Oh. Iya, ini PPN ini. Bentar dulu. Download. Oh. Ya, oke. PPP. Oke, kita pakai ini aja ya. Nih. Soalnya ya. Ekspor. Saya bubarin dulu ya. Oke, kita satu-satu kamu lihat ya. Ini tanggal masanya masa Maret ya. Nah, ini ada PPN kelebihan PPN bulan lalu nih. Perhatikan nih, ada PPN kelebihan bulan lalu. Ya. Nih. Bulan Februari. Ya, ada kelebihan. Masukin kemana tadi? Ya. Ini PT MPM menjual kepada pada BBCA, ya. Di sini tidak diberikan nomor NPWP daripada si lawan transaksi, ya. Nanti kamu bikin sendiri ya, apa NPWP lawan transaksi ya. Ya. Ini contohnya tuh, contohnya nih ya, NPWP ya, lawan transaksi. Ya. Saya kasih contoh sembarang aja ya. Pokoknya ada 15 nomor ya. Ada 12 003 ya, 345 ya, 57 041 000 ya. Nih 15 nomor. Ya, ini karena ini diperlukan karena pada waktu ngisi SPT PPN ini NPWP dari lawan transaksi harus ada ya. Untuk pembelian kardus juga demikian ya. Ini harus ada nomor, dia punya nomor apa transaksinya. Ini contohnya 07550 234 ya. 1
040, 035, 000 ya. Nih. Nah, ini adalah nomor PIB. Ini nomor PIB ya. Pembelian import sol sepatu kepada Australian Shoe Suko Australia CNF, harga CNF ya. Harga CNF ya, harga CNF Australian Royal dan bea masuk 20%. Kurs pajak ini ya. Kita kan tahu ya, bagaimana untuk menghitung PPN import. PPN import itu adalah dari harga CNF plus bea masuk kali dengan 10%. Itu PPN masuk. Ya. Ya, PPN masukan ya. Ini adalah nomor ya. Kalau sini adalah nomor ini. Kemudian ini adalah kita jual MM ke Dinas Pariwisata ya. Ini ke Dinas Pariwisata Pariwisata Negara sejumlah 10 pasang A 200.000. Nah, ini adalah jangan ke dunia wisata ada ya, ke dunia wisata ya. Ini lawan NPWP lawan transaksi adalah ini kita coba ceplok-ceplok sendiri aja ya. Ini adalah 05 237 ini 047 000. Oke. Lawan transaksi. Selanjutnya ya. Ini masuk ke mana nih? Ini masuk ke A1 ya. A2. Ini masuk ke A2. Jual ini ya. Ini masuk ke mana nih? Membeli kardus untuk packing. Ini B ya. B1 kan ya. Boleh dikreditkan. B2, sorry. Kalau B1 itu import ya. Pembelian import sol sepatu ini masuk ke B1 ya. Nah, ini PPN menjual ke dunia ini adalah PPN keluaran kan ya. Ini masuk A2 ya. Kemudian melakukan pembelian kepada PT Carrefour Indonesia tali sepatu sebanyak 750 meter dengan harga. Gue ikut Bang Eben, hotspot di dia. Siapa itu? Dengan harga PPN-nya itu 10% ya. PPN-nya dan ditambah PPN 10%. Oke, ya. Ini lawan melakukan pembelian, ini pembelian, ya. Ini pembelian ini perhatikan kalau pembelian ini kan nomor fakturnya nomor faktur orang lain punya. Ya. Ini pembelian nomor faktur orang lain punya, ya. Jadi ini masuk ke mana nih? Masuk ke B2, ya. Oh, ini masuk ke mana nih? Ini juga masuk ke B2 ya. Membeli kardus. Oh, ini membeli kardus ini lawan transaksinya ya. Ini Carrefour. Ini pembelian MPM, membeli faktur pembelian. Ini melakukan pembelian kepada PT Carrefour ya. Ini PT Carrefour juga 412 05. Nah, ya, ini nomornya. Kemudian ini masuk ke B2 ya. Kemudian ini menerima faktur pajak pembelian. Ini masuk ke menerima faktur pajak pembelian atas pembelian kain yang dilakukan bulan Februari 2001 ya. Sebesar 250 barang diterima tanggal 2 Februari 2021 ya. Ini menerima pembelian atas pembelian kain yang dilakukan di bulan Februari 2021 ya, barang diterima tanggal 2 Februari. Ini kita buang aja ya ke bulan Maret aja ya. Maret ya. Nah, jadi nggak usah pusing. Maret. Ya, kalau sudah barang diterima tanggal ya. Maret. Ya. Ini
pembelian ya, ini faktur pajak pembelian. Ini juga kita create sendiri, faktur pajaknya nomor berapa. Ini adalah 09220345 8 ya. Kemudian ini adalah jual barang, menjual ke UEM di Batam. Nah, ini adalah perusahaan di Batam ya. Perusahaan di Batam itu nomor NPWP-nya adalah 04 02 221 ini ya 7 7 0 0 4 9000 ya. Oke. Ya. Ini lawan transaksi punya NPWP. Ini kita jual ke sana ya. Beli, jual ya. Kemudian pembelian import mesin ya. Ini mendapat tidak dikenakan PPN. Dapat fasilitas. Tidak dikenakan PPN. Ya. Jadi ini PPN-nya 0, tidak ada PPN ya. Tadi ini menerima faktur pajak pembelian ini masuk ke B2 ya, ke B2. Ini masuk ke menjual kepada UE, ini adalah menjual kemana? Batam ya. Nah, Pulau Batam ini adalah A2. Oke. Kemudian ini adalah membeli import mesin, ini tidak usah dimasukkan ya, pembelian import ya, karena dia dapat fasilitas, tidak ada PPN-nya. Kemudian menjual kepada PT Waskita Karya BUMN sebanyak 400 pasang septisius. Ya, ini juga dia punya faktur pajaknya. Ya. 17 220 530 220 4012 ya. Kemudian ini masuk ke A2 ya, A2. Oke ya. Kemudian ini tanggal 1 tanggal 10 menjual aset yang semula tidak untuk diperjualbelikan ya, ini 090 ya. Nah, ini kamu lihat nih. Kita buka kodenya 090 ya. Sedangkan NPWP daripada si penjual ya, ini adalah 20 117 21 373 405 ya. Kemudian membeli mobil Toyota. Nah, ini tidak bisa dikreditkan nih ya. Kita membeli ada faktur pajak dan ini tidak bisa dikreditkan karena mobil ini adalah mobil Toyota, ini adalah mobil minibus ya, dan tidak bisa dikreditkan, jadi masuk ke A3 ya. Masuk ke B3, sorry. A3 B3 ya. Ini masuk ke B3. Inilah import dari lawan transaksi kita masukkan. Ini adalah 08 08 530 221 1 ya. Mendapatkan faktur pajak dari PT Indofarma atas pembelian furniture seharga 100, mendapatkan faktur pajak ya. Faktur pajak dari PT Informa atas pembelian furniture seharga 125 juta, harga sebelum PPN ya. Berarti kalau PPN-nya berarti 10% kali 125 juta ya. Ini adalah NPWP lawan transaksi ya. Ini NPWP lawan transaksi nih ya. 13 220 230 3
Kemudian menjual, ini masuk kemana nih? Kalau beli, kalau masuk ke B3 kan ya, B3, B2 sorry, B2 ya. Oke. Kemudian ini menjual 600 pasang ya. Ini lawan transaksinya adalah 02 ya. 312 265 itu 015 ya. Oke, ini masuk ke A2. Ini menggunakan jasa dari luar negeri. Nah, ini kita menggunakan jasa luar negeri. Itu berarti kita pakai bayar PPN ya, bayar PPN. Nah, ini masuk ke ke ini PPN in ya. Ini masuk ke B1 ya. Ini masuk ke B1. B1 ya, PPN in. Menjual ke Kadin ya. Ini masuk ke jual Kadin ya. PPN-nya juga nah, ya. Ini masuk ke A2, ini masuk ke A2 ya. Nah, ini ekspor ya. Ekspor masuk ke ini ada itu adalah not PIB nomor PIB adalah 332130 ya. Nih, nomor PIB-nya. Oke, tanggalnya tanggal ini ya. Tanggal ini dia, tanggal 19 Maret ya. Tanggal 15 Maret ya. Maret 2021 ya. Oke, ini masuk ke A1 ya. Masuk ke A1 import ya. Kemudian ini membayar ongkos ekspedisi ya. Sudah termasuk PPN ya. Nah, kamu lihat nih ekspedisi kan dia menggunakan PPN pakai DPP lainnya ya kan. Nah, pakai DPP lainnya ini kamu lihat apakah DPP lainnya untuk ongkos ekspedisi ini boleh dikreditkan atau tidak. Ini PR buat kamu ya, PR buat kamu dan kamu lihat di website ya. PPN untuk pakai DPP lainnya apakah boleh dikreditkan atau tidak. Kalau boleh dikreditkan, masuk ke B2 atau masuk ke B3 kalau tidak bisa dimasukkan ke B3. Oke, ya. Jadi saya sengaja buka ini ya buat kamu lihat ya. Buka buat kamu lihat ya. Ini adalah PPN-nya adalah 17.509.02.315. Oke, ini penjualan memberikan donasi. Nah, ini donasi, kamu lihat nih, dia punya kode 040 ya, pakai DPP lainnya. Dia pakai harga pokok. Nah, keterangannya di sini ini ada harga jual dan ada HPP-nya. Kamu nanti pakai HPP-nya kamu masukin PPN-nya ya. Jadi kamu pakai PPN masukan ya. Jadi 15.02.117.202 ya, ini kurang nih.
02 titik ya. Ini 12.765 567 2019 017 ya. Ini 18, ini 08 002 134 5. Ini 07.217 ya, benar ya. Ini masuk ke mana ini? Ini masuk ke A3 semua ya. A2 sorry. A2 ya. Masuk ke A2. Oke, kemudian membeli bahan baku super glue ya, seharga ini ditambah PPN 10%. Ya. Masukin, ini nomornya adalah 012 770 55 ini 5010 ya. Kemudian ini kamu lihat nih ekspor. Ini kan beli B2 ya. Masuk ke B2 ya. Ini ekspor jasa. Nah, ini ekspor jasa. Ekspor jasa ini ke luar negeri ya. Ekspor jasa ke luar negeri ini masuk ke A1 ya, masuk ke A1. Jadi dia masuk ekspor jasa A1. Sorry. A1. Ya. Jasa dengan memberikan pelatihan kepada London Inns untuk teknologi penjahitan sepatu model terbaru ya. Oh sorry, ini ekspornya ini kena pajak nih ya, kena pajak ya. Jadi ini harus masuk ke A2 karena dia tetap harus buka faktur pajak ya. Ini karena ini PPN-nya kalau yang masuk A1 itu ekspornya PPN-nya 0. Tapi ini PPN-nya harus ada, ini harus buka faktur pajak ya. Karena ini PPN yang tidak ekspor jasa kena pajak yang dikecualikan, yang harus dikenakan PPN ya. Ini saya keterangan di ini ya, ekspor yang dikenakan PPN ya. Maka masukin ke A2 dan ini harus buka faktur pajak ya. Kemudian ini juga terus ya. Nanti kamu ini oke, saya lanjutkan aja ekspor jasa. Ekspor jasa udah. Kemudian ini adalah lawan transaksi. Saya masukin dulu ya semua ya supaya enak semua ini. Kalau enggak, ini banyak benar nih NPPN-nya. Ya, ini juga saya ambil contoh aja ya. Saya rubah-rubah sedikit ya. Ini soalnya lawan transaksinya ini.
Ini apa nih? Ini tadi sampai mana itu? Sampai kemari ya. Ini adalah melakukan penjualan secara online shop ya. Ini adalah ke A2. Ini masuk kemana lagi nih? Dapatkan faktur pajak dari PT Headwater Indonesia. Indonesia sebesar ini termasuk WPN atas pemasangan iklan. Ya, kosong ini adalah B2. Ini adalah pembelian sedan Toyota. Keluaran tahun ini sebesar ini termasuk dalamnya PPN sebesar 32.500.000. Ini adalah termasuk B3 ya, tidak bisa dikreditkan. Ini dibayar PPN KMS. Ini tidak ya, ini masuk ke induk ya. Ini PPN KMS induk, dibayar jasa konsultan pajak untuk Maret sebesar ini. Ini adalah masuk B3, B2 ya, sorry ya, B2 ya. Kemudian ini adalah membayar PPN JLN. Nah, ini dia bayar karena digunakan auditor dari luar negeri. Dia bayar, dia harus bayar PPN jasa luar negeri sebesar 10%. Nah, ini termasuk adalah A1 ini PPN yang bisa dikreditkan berarti B1 ya. B1 ini ya. PPN JLN, dibeli sebuah mobil truk. Nah, ini boleh ya, termasuk PPN. Ini 090, dia beli mobil bekas orang lain. Jadi orang lain tuh buka faktur pajak 090. Ya. Ini orang lain yang kita terima. Kalau terima ya boleh nggak truk selama truk itu digunakan untuk produksi ya boleh dimasukin sebagai PPN masukan ya. Nah, ini PPN masukan. Nah, ini kan yang lewat 3 bulan kan, faktur pajak masukan tanggal 20 Maret untuk pembelian yang dilakukan pada bulan November 2020 dengan DPP sebesar 8 ini ya. Nah, ini DPP ini PPN-nya tinggal dan PPN 10% ya. Dan PPN-nya PPN 10%, gitu kan ya. Nah, ini nggak boleh dikreditkan kan, jadi masuk ke B3. B3 ya. Ini dibeli aksesoris sepatu, ini masuk ke B2. B2. Ya. Ini masuk ke jual Yayasan Ukrida A2. Oke, saya tambahkan satu ini ya. Ya, ada notaritur, ya, diterima ya, diterima notaritur penjualan 55 juta. 27.500. Ya, tanggalnya 29 Maret 2021. Oke, tanggal 30. Oke, 31, 32. 33. Ini masuk kemana nih? Notaritur penjualan, berarti mengurangi penjualan ya, berarti masuk ke A2, tapi sebagai pengurangan, ya, nah, sebagai pengurangan. Nah, tuh, ya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Tinggal tugas kamu, nanti kamu masukin ya semua ini ke dalam form yang tadi, ya, dan nanti kamu sudah masukkan semua, rapi semua, kamu kirim ke sini ya, email ya, ke email ya, Kapus. Saya dirikan dulu sebentar. Kapus buat sekali nanti ya. Nanti saya kasih tahu kamu ya. Ini kamu waktunya seminggu untuk bereskan semua ini. Kemudian nanti kamu email, nanti emailnya saya berikan kepada kamu ya. Jadi ini di sini ada keterangan nih, keterangan tambahan ya.
Ya. Apabila terdapat kelebihan, maka kelebihan ini dikompensasi. Saya kan nggak tahu nih, ini hasil lebih apa kurang bayar. Ya. Nah, kalau ada lebih bayar, dikompensasi ke bulan berikutnya. Ya. Kalau ada kurang bayar, dibayar gitu. Ya. Dibayar. Oke. Ya. Oke. Ya. Dibayar NTPN-nya ini nih. Nanti NTPN-nya kamu tinggal masukin kamu punya itu aja tuh. SPT PPN kan ada yang diminta NTPN. Ya. Dibayarnya tanggal 30 April 2021. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Sudah ngantuk semua nih jam sekian? Deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Ada yang mau tanyakan? Dikumpulnya kapan ya, Pak? Silakan kalau mau tanyakan. Dikumpul kapan, Pak? Kenapa? Dikumpulnya kapan, Pak? Oh, dikumpulin seminggu kan? Waktunya seminggu. Jadi dan sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 ya ini hari ya? Tanggal 10, Pak. Oh, tanggal 10 ya. Berarti tanggal 17 lah kumpulkan ya. Paling lambat saya bilang. Mau kumpulkan cepat ya nggak apa-apa ya. Pak, tanggal 17 kita ada ujian tengah semester, Pak. Nggak apa-apa. Pokoknya sebelum tanggal 17 saja kamu kirim saya. Apa perlu 2 minggu? Kan minggu depan udah ujian ya? Brevet ujian ya? Kalau brevetnya itu tanggal 24, Pak. Tapi untuk ujian yang lain udah mulai dari minggu depan, ujian Betul. kampus. Ujian brevetnya kapan? 24. Oke, berarti tanggal 23 aja ya. Saya kasih waktu ya. Oke, Pak. Jadi sebelum brevet tanggal 23 ya berarti ya. Oke, Pak. Tanggal 23 ya dikumpulkan. Batas akhir ya sebenarnya tanggal 23 April 2021. Kalau soalnya misalkan ada yang ragu-ragu, kamu pakai asumsi sendiri ya, diasumsikan gimana ya. Nah, saya perlu juga kamu punya asumsi ya, asumsi bagaimana. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nanti Excel-nya dikasihkan ya, Pak? Kenapa? Excel-nya Iya, dikasih. saya kasih nih. Saya kasih. Iya. Ini saya kasih.